Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang, yang bisa membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan ilmu agama. Dan kita sekarang berada di poin yang ke-9, yaitu putus asa. Putus asa adalah salah satu faktor, salah satu hal yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu agama. Wahai para penuntut ilmu, saya, Anda, kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, dan semua para ulama yang kita ketahui keilmuannya, kehebatannya dalam permasalahan agama. Kita semua ini sama ketika lahir dari perutnya ibu kita masing-masing, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian, melahirkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani. La'allakum tashkurun, supaya kalian ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Jadi, kita semua ini masuk ke dalam ayat tersebut. Dalam artian, kita ini ditakdirkan seperti itu. Di awal mula kita lahir tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Begitu pula dengan para nabi dan rasul. Mereka juga demikian. Mereka juga lahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, nol seperti dengan kita. Akan tetapi kemudian mereka bisa menjadi tokoh-tokoh yang Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala menjadi pelopor kebaikan, dan menjadi penyebar dakwah Islam ini. Oleh karenanya jangan sekalipun kita meremehkan satu kebaikan walau itu kecil, dan jangan sekali pula kita merendahkan diri kita sendiri sehingga membuat putus asa untuk bangkit kemudian mencari ilmu agama. Sebagian orang dia merasa, saya kapasitasnya memang segini, saya tidak bisa lebih dari ini. Ini namanya sudah melangkah ke putus asa, tidak optimis, namun pesimis. Dia merasa nggak bisa untuk menguasai ilmu agama. Ya mungkin kalau keseluruhannya memang berat, tapi ya untuk belajar gitu loh. Dia jadikan dirinya ini menjadi alasan supaya dia tidak mau belajar agama. Ini kan termasuk putus asa. Putus asa dalam kebaikan adalah termasuk hal yang tercela. Bagaimana mungkin seorang hamba, seorang muslim, dia putus asa untuk mempelajari ilmu agama, agamanya dia sendiri, yang mana itu untuk kehidupannya dia sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, untuk bekal dia sendiri. Kok bisa putus asa tidak mau mempelajari ilmu agama? Aduh, saya sudah masuk pondok tapi hafalannya banyak. Ya memang banyak. Kalau kita ngelihatnya itu langsung seabrek, dalam artian ya langsung banyak gitu, kita akan merasa berat. Namun jika kita mipil satu, hafalin surat yang ada di juz amma, kemudian juz 29, juz 28, kemudian ke juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya, pelan-pelan proses kita nikmati.
insya Allah itu tidak akan merasa insya Allah hal itu tidak akan kita rasakan berat. Ya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang sudah seharusnya kita lakukan supaya kita tidak diganggu oleh setan sehingga kita ini menjadi putus asa dalam mempelajari ilmu agama, yaitu dengan meninggalkan maksiat. Ya, ketahuilah maksiat ini adalah sesuatu yang sangat buruk dan sesuatu yang bisa meredupkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian cahaya di sini adalah ilmu, ya. Ilmu agama ini adalah cahaya, dan cahayanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penuntut ilmu itu tidak sembarangan. Cahaya ini bisa redup, bisa hilang jika pelakunya, jika orang yang tadinya akan mendapatkan cahaya tersebut melakukan maksiat. Perhatikanlah syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika dia mengeluhkan hafalannya. Pada suatu hari beliau pernah merasakan rusak di hafalannya, ya, padahal beliau hanya melihat hanya dalam tanda kutip singkapan wanita, pakaian wanita yang tersingkap sehingga beliau melihat betisnya. Dan ini tidak sengaja, ya. Dan ini tidak sengaja. Lalu Imam Syafi'i merasa agak susah untuk menghafal. Kemudian beliau pun datang kepada gurunya, yaitu kepada Waqi'. Lalu meminta nasihat kepada Waqi'. Dan nasihat itu dibikin syair oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي. Aku mengadukan diriku kepada Waqi' karena jeleknya hafalanku pada saat itu. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Maka Waqi', guruku ini, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membimbingku, memberitahuku supaya aku untuk meninggalkan maksiat. Dia mengatakan kepadaku, dia memberi nasihat kepadaku, berikan masukan kepadaku supaya aku ini meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nur. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bi annal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, janganlah berputus asa dalam menuntut ilmu agama. Dan di antara cara supaya kita tidak berputus asa karena was-was dari syaitan, tinggalkanlah maksiat. Karena sesungguhnya maksiat itu akan meredupkan, akan menghilangkan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Barakallahu